sama supervisor saya sayang banget sama saya gitu ya. Tiap ya maksudnya hubungan kami baik gitu ya karena saya membuktikan diri dengan hasil yang saya berikan. Jadi melalui publikasi saya publish sekitar tiga paper sebelum PhD dan dua paper setelah PhD dan sebagainya. Tapi itu nggak didapat dengan cara yang mulus ya awalnya. Jadi saya tuh merasa coba dengan tahu saya gitu ya. Kalau tahun pertama nurut aja sama supervisor. Maksudnya nurut itu bukan nurut buta ya, tapi apa terbuka pada opini, tapi kemudian juga eh, memberikan bukti pada supervisor melalui misalnya di tahun pertama kan kita harus bikin systematic review. Saya bikin systematic review yang bagus, protokolnya, kemudian dibuat, dilakukan meta analisis dan sebagainya, sehingga supervisor saya pun apa jadi kita ngambil jalan tengah gitu ya, jalan tengah antara antara yang saya mau dan yang dia mau, intinya gitu. Ini yang menurut saya cukup krusial untuk diketahui kalau berdasarkan pengalaman saya, yaitu membina hubungan dengan supervisor harus jadi prioritas utama gitu ya. Tapi membina hubungannya ya dengan cara kita yang belajar lebih banyak, jadi kita yang belajar lebih banyak dan kita buktikan diri dengan ilmu, jangan dengan argumen. Karena saya pun kami yang berdua mendapat junior juga yang sama kayak saya gitu ya, bebel di tahun pertama tuh. Dia tuh selalu bilang, kenapa ya supervisor saya tuh nggak merasa ini tuh jelek, ya emang jelek berarti gitu ya, kita bilang gitu. Sampai dia akhirnya pindah supervisor, yang menurut saya itu jadi menghambat penelitian dia gitu ya. Sehingga ya saya ya lesson learn yang didapatkan gitu ya dari saya, jangan bebal, terbuka menerima masukan, tapi juga buktikan diri dengan hasil. Jadi jangan cuma give argument, tapi ya buktikan diri, kerjakan yang mau direncanakan. Itu yang pertama, yang 5 things I wish I do during the first year of my PhD. Yang kedua, next, mangga. Yang kedua, punten boleh di next, Mbak Revi. Iya, sebentar, Mbak. Ini agak ada miss di Oh, ini. screen-nya. Oke, saya stop share dulu. Saya ulang dulu ya, Mbak. Oke. Oke, sudah. Ya. Oke, nomor 2 adalah you start from scratch gitu ya. Oh, ya mungkin ini berbeda-beda tiap project. Kalau yang self-funded project kayak saya mungkin ini berlaku ya, tapi mungkin bagi yang sudah ada plan projectnya mungkin berbeda. Ya jangan harapkan bahwa supervisor kita ini tuh akan apa ya, mungkin sangat mengerti banget gitu ya tentang bidang yang atau tentang bidang tentang topik yang ingin kita teliti gitu ya. Dia juga mungkin sebenarnya nggak tahu gitu, karena kalaupun dia tahu 100% ya berarti nggak ada novelty-nya dong gitu. Jadi jangan harapkan supervisor kita yang memberikan grand design of research, tapi harus dari kita yang mengusulkan gitu ya, dan kemudian melakukan refinement dari si alur penelitiannya di tengah jalan gitu ya. Jadi di apa ya, be resourceful, di independent researcher yang namanya juga PhD ya, belajar menjadi independent researcher. Jadi jangan harap kita disuapin gitu ya, dikasih tahu habis ini gini, habis ini gini gitu ya. Tapi ya I wish I know gitu during my first year bahwa kita yang harus bikin grand design officer, kita yang harus menyodorkan sesuatu pada table, sehingga nanti supervisor tinggal ACC, oke, oh ini plan ini bagus, plan ini enggak gitu. Tapi idenya itu harus datang dari kita gitu, dan artinya ya kita lah yang perlu mencari lebih banyak. Saya sekarang mungkin ya dulu pas zaman saya belum ada AI ya. Kalau sekarang kan mungkin bisa brainstorming dibantu AI gitu. Apa aja sih uh, research gap yang kurang, apa aja kelemahan penelitian yang ada saat ini, gitu, apa aja yang topik yang masih under explore dan sebagainya gitu. Mungkin sekarang saya ngomong ini kayak lebih mudah ya, tapi pencarian research gap dan
Great Design of Research ini saya membuang waktu itu 7 bulan pertama saya PhD untuk 7 bulan pertama PhD saya gitu untuk membuat ya peta penelitian yang mantap gitu ya. Itu yang nomor 2. Jadi apa kalau bisa teman-teman mindsetnya adalah jangan 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 merasa bahwa we are entitled to the very detailed supervision from my supervisor, enggak gitu ya, tapi kita lah justru yang harus menyampaikan ide, kita lah yang harus menyampaikan rencana penelitian untuk nanti di-approve atau enggak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, nah ini tentang research management, titipan dari panitia. Jadi saya ini melakukan penelitiannya di 2 lokasi, di UK dan di Indonesia. Di UK saya memakai data dari GP 6% dari populasi, ini pakai cohort data, tapi di Indonesia karena tidak ada data rekam medis yang saat itu ya, kalau sekarang ada data BPJS, IRS dan sebagainya, saat itu jadi saya pakai data primer, pengumpulan data. Nah, apa sih maksudnya you have to be resourceful for yourself? Jadi saat itu sampel size saya itu kurang gitu. Saat itu harusnya 600-an, saya masih 300-an. Saya putar otak tuh ya, gimana caranya biar sampel size-nya banyak. Akhirnya saya menambah jumlah puskesmas yang saya rekrut. Kemudian di satu puskesmas saya tambah rekrut lagi jumlah nakes untuk men-screening pasien, sehingga makin makin besar peluang untuk mendapatkan sampel size yang saya inginkan. Kemudian ya apa akibatnya ya, tambahan resource ya, jadi tambahan tapi saya waktu itu mendapatkan biaya tambahan penelitian dari LPDP. Tapi intinya you have to be resourceful for yourself gitu. Pakai putar otak, harus menggunakan semua resource yang kita bisa agar penelitian kita itu properly conducted gitu ya. Mungkin bisa aja sih. So, ya mungkin uh, bisa aja kita menyerah gitu ya. Oke, sampelnya cuma segini, nanti kita tinggal bilang di limitation gitu ya. Tapi kan uh, apa ya, kita harus memberikan yang terbaik lah pada penelitian karena untuk meningkatkan external validity kan, kalau powernya bertambah gitu ya, jangan sampai penelitian kita jadi apa ya, jadi kopong gitu ya karena external validity-nya kecil gitu. Ini yang saya pelajari saat itu. Jadi juga walaupun perjalanan PhD ini merupakan perjalanan yang sendirian, tapi bukan berarti kita nggak boleh meminta bantuan ya. Jadi kita minta bantuan, saya minta bantuan mentor di universitas, jaringan kami, kemudian juga waktu systematic review librarian dan sebagainya ya, bahkan ya meminta bantuan juga kolega-kolega di Unpad dulu saat masih di UK. Jadi pokoknya apa gunakanlah seluruh resource yang ada ya untuk agar ya to ensure your research is properly conducted. Kemudian bagaimana saat menghadapi kegagalan? Ya tentunya ya namanya riset kan pasti tidak semuanya signifikan, tidak semuanya sesuai hipotesis gitu ya. Tapi when facing a failure, yang saya lakukan, saya tulis gede-gede ya di logbook saya. Jadi saya punya logbook yang isinya ringkasan prosedur yang saya lakukan hari itu gitu ya. Karena saya pakai database, jadi saya tuh kadang suka lupa ya coding apa yang saya pakai. Kemudian saya tujuan hari ini saya mau ngolah datanya mau ngapain gitu. Sesimpel itu. Jadi saya sarankan teman-teman ya mungkin bagi yang sains juga udah familiar ya dengan logbook, nggak cuma untuk wet lab tapi dry lab juga kayak saya. Jadi saya pakai logbook itu jadi saya diary ya, mungkin orang yang lihat pas saya lihat lagi ini dia kamu kayak orang gila gitu ya, ada bacaan oke ini hasilnya gagal, terus apa yang harus dilakukan ya, saya tulis gede-gede ya, do the right next thing gitu ya, atau do the next right thing, lakukanlah apa yang benar selanjutnya gitu. Apa yang benar selanjutnya adalah dengan pengetahuan terbaik yang saya miliki saat itu, ya udah diulang lagi aja dari awal misalnya, atau ditambah variabelnya. Oh kalau nggak ditambah variabelnya,
diubah metode modelnya, atau kalau saya nggak ngerti tanya kolega saya gitu ya. Jadi saat berhadapan dengan kegagalan, lakukanlah hal terbaik yang menurut pengetahuan kita saat itu sangat tepat dilakukan gitu. Jangan ya nauzubillah ya, jangan sampai jadi fraud, jangan sampai manipulating the data ya, tapi ya karena kan hidup cuma sebentar ya, jadi jangan sampai ya ada cara-cara yang melanggar integritas akademik lah gitu ya. Jadi do the next right thing with, lakukan ini gitu ya, tambah variabel atau kurangin atau gimana ya, karena ya ini it's easier said than done ya, karena bayangin kita udah ngeran model berapa hari terus gagal, kemudian harus diulang lagi dan sebagainya, dan belum tentu model yang kita lakukan itu juga berhasil. Ya sometimes it can be discouraging, but still ya, selama masih ada waktunya, kita kan yang membatasi riset PhD itu kan hanya waktu ya gitu. Jadi lakukanlah itu, kita yang menurut kita dan pengetahuan kita saat itu adalah yang terbaik. Insya Allah ya kita bisa mengubah kegagalan itu, karena ya dari kegagalan setiap model, setiap eksperimen, kita kan pasti bisa belajar ya. Oh mungkin biological pathway-nya bukan yang itu gitu. Oh mungkin mekanisme kerjanya bukan yang itu, atau mungkin targetnya salah. Oh mungkin variabelnya ini. Oh mungkin kita nggak address unnecessary confounders. Jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kesalahan, dari kegagalan. Banyak, dan please do the next right thing when you face a failure gitu. Karena ya siapapun yang PhD pasti pernah berhadapan dengan kegagalan, tapi jaga integritas akademik, jangan sampai manipulasi, tapi lakukanlah yang benar, yang terbaik dengan pengetahuan kita saat ini. Selanjutnya, ada sebenarnya soal ini jadi stylenya kayak lagi ngajar ya, padahal kan ini peer ya, tapi ya saya ngajar juga filsafat, saya ngajar integritas ilmuwan juga, nadanya jadi punten. Ini sharing aja ya, semoga ini bisa diambil gitu ya. Nah ini yang keempat, untuk PhD tahun pertama, jangan buru-buru ingin publish atau ingin present conference. Jadi kalau kata mentor saya, tenang aja, semua paper, semua riset itu pasti bisa dipublish. Pertanyaannya dipublish di mana gitu kan. Jadi semua riset itu sebenarnya bisa dipublish, tapi dipublish di mana. Nah, jadi yang perlu jadi prioritas itu bukan jurnalnya. Jadi jangan dulu riweuh milih-milih jurnal, ya boleh sih ya untuk skimming aja buat ngeliat topik, tapi jangan effortnya terlalu banyak buat mikirin dulu saya mau jurnal ini karena ini, tapi yang perlu menjadi prioritas utama adalah buat dulu atau desain dulu riset yang berkualitas baik, riset yang didesain dengan baik, dan gak cuma didesain dengan baik tapi properly conducted gitu ya. Jadi yang perlu jadi prioritas untuk PhD awal adalah ya yakinlah semua riset pasti bisa dipublish lah intinya, tapi agar kita bisa ya tapi ubah prioritasnya, kita harus bikin riset yang sebaik mungkin, desainnya yang mengatasi kelemahan-kelemahan riset terdahulu, kemudian yang juga punya clinical relevance atau punya significant clinical implication atau punya manfaat yang besar, kemudian juga ada novelty-nya, ada kebaruannya, agar kita bisa ya berkontribusi pada ilmu pengetahuan gitu. Jadi yang perlu jadi prioritas adalah bukan pengen publish sana, pengen masukin abstrak ke sini, tapi bikin dulu deh riset yang menurut kita itu udah oke, dari literatur yang kita baca ini udah mengatasi semua masalah itu, udah mengatasi gap, dan juga ya memberikan ya added value atau memberikan contribution to knowledge. Itu yang jadi akhirnya untuk for science folks, jadi untuk yang di bidang science mungkin bisa aim bahwa paper kita ini supervisornya nggak mau nama dia di-input ke paper kita. Jadi saya waktu S2, saya kan S2 by riset di Utrecht, kemudian harus mengerjakan selama 2 tahun 3 riset, 1 literatur review, 2 empirical research. Yang di literatur review ya saya nyadar sih itu jelek banget ya, baru sekarang saya ngadarnya, tapi pas dulu kayak keren. Terus supervisor saya bilang, Pak ini saya mau publish. Terus supervisor saya bilang, oh ya silakan ya, tapi jangan pakai nama saya ya gitu. Saya baru nyadar, oh yang mungkin itu karena jelek ya. Jadi
for science folks, aim that your supervisor itu nggak mau namanya masuk ke paper Anda gitu. Mungkin kalau buat yang social science kayak suami saya itu memang nggak natural ya, atau common untuk supervisor tuh nggak dimasukkan dalam co-author. Tapi buat science ya at least supervisor kita nggak malu gitu. Kemudian saya nggak publish, yang ini beda-beda ya. Ya to ensure I have proper research, properly conducted research, saya nggak publish sampai sekitar tahun kedua gitu. Tapi ini mungkin bisa beda-beda. Tapi poinnya adalah your first priority should be designing and finishing the research properly gitu ya. Yang terakhir, ini yang paling saya suka ya, poin yang paling saya suka. Riset ini yang I wish I knew gitu ya, during the early years of my PhD, bahwa esensi dari penelitian itu adalah kesabaran gitu. Jadi dengan kesabaran kita bakal terus continue ketika eksperimen kita gagal terus. Dengan kesabaran kita bisa lanjut terus waktu reviewer kita ngereok minta tambahan data, minta major analysis, minta kita rescreening the process to the point sampai audit the process from almost the beginning. Jadi demanding banget ya waktu itu. Tapi ya dan dengan kesabaran insya Allah teman-teman dan saya pun ya sampai sekarang ya karena kan ya kebetulan saya berkarir sebagai peneliti dan akademisi, jadi yang masih melakukan riset gitu ya. Dan esensi riset adalah kesabaran. Ya kesabaran dalam mendapatkan ilmu ya, karena kan riset itu bertujuan untuk menginterpretasi data menjadi pengetahuan yang bermanfaat gitu ya. Bedanya kita machine learning sama researcher gitu ya, kita nggak hanya menghasilkan data tapi menghasilkan pengetahuan. Nah dengan kesabaran lah kita insya Allah bisa mencapai tujuan. Kayak Thomas Alva Edison, dia bilang saya nggak gagal gitu ya, tapi saya hanya menemukan 10.000 cara yang nggak berguna gitu. Karena ya failure doesn't mean nothing ya in science, tapi failure still can add knowledge too gitu. Sehingga kita bisa belajar tadi ya. Yang kita bisa belajar dari kesalahan dan menjadi pembelajaran juga bagi researcher lainnya. Jadi ya menjadi researcher, menjadi pengetahuan itu menurut saya belajar menjadi sabar more than anything gitu. Mungkin ya menjadi resilient, menjadi tangguh dan sebagainya. Tapi menurut pengalaman saya pribadi, esensi yang paling utama ya sabar. Sabar dalam melakukan riset, sabar dalam men-screening data saat systematic review, sabar dalam menginterpretasi data, sabar dalam bikin proposal grant terus ditolak, itu juga sabar ya. Kita udah spend 2 minggu, jadi saya jujur coy, saya udah spend 2 minggu bikin research grant yang saya yakin kalau terima, kemudian tapi ditolak gitu ya. Sementara ada research grant yang saya kerjainnya itu kurang dari 1 hari, ya tapi itu yang kodol terima. Jadi artinya ya ada kesabaran ya itu dalam legowo. Kesabarannya bukan hanya dalam riset tapi juga dalam bidang-bidang yang mendukung atau supporting hal-hal lain yang mendukung riset, itu juga kesabaran gitu ya. Dan semoga ya dengan kesabaran kita bisa belajar ya menjadi peneliti yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, nggak cuma menghasilkan paper tapi menghasilkan ilmu yang bermanfaat gitu. Mungkin sekian sharing dari saya, punten kalau kebanyakan. Terima kasih atas waktunya. Semoga 5 hal dari saya, jadi saya recap lagi 5 hal yang I wish I knew during the first year of my PhD. Yang pertama, maintain your relationship with your supervisor is a priority. Do not be humble, do not be arrogant. Kemudian yang keduanya, be resourceful for yourself gitu ya, harus kemudian yang ketiganya you start from scratch. Yang kedua ya, you start from scratch. Jadi harus selalu proaktif gitu ya dalam menciptakan atau dalam merancang penelitian gitu. Do not expect your supervisor will give you a great design of your research. It is you who should figure it out gitu. Itu. Kemudian yang keempatnya tentang avoid facing a failure atau research management skill, harus be resourceful for yourself.
Kemudian do the next right thing ketika berhadapan dengan kegagalan, lakukanlah hal selanjutnya yang paling tepat, jaga integritas akademik. Yang kelima, be patient. Patience is essence of research. Jadi sabar, bersabarlah gitu ya dalam perjalanan 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Insya Allah with patience you will finish your thesis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena ilmu saya yang terbatas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Widya. Bahkan ini materinya udah dirangkumin ya. Jadi ada 5 hal ya yang disampaikan Mbak Widya hari ini. Dan kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Widya ya. Ini udah ada satu pertanyaan nih dari Mas Awang. Eh, Bagaimana memulai grand design penelitian? Studi kasusnya sudah punya tema, sekarang sudah menyusun SR dan MA, namun no clues dalam menyusun research umbrella. Ya, baik. Terima kasih Mbak Revi dan Mas Awang. Ya, untuk menyusun grand design dan sudah punya tema, tidak ada cara lain ya. Kita nggak bisa banyak nulis kalau nggak banyak baca. Jadi, baca sebanyak mungkin yang topik-topik paper kunci yang ada di bidang kita. Gitu ya, saya dulu punya ada 2 topik paper, saya kulitin gitu ya, apa kelemahannya. Oh iya, ternyata dia kelemahannya meneliti A tapi nggak meneliti A1, A2 gitu ya. Saya dulu pengen efek samping statin dan dampaknya udah ada di Amerika tapi terbatas, saya lanjutin lah penelitiannya gitu. Kemudian itu jadi ya kita nggak bisa banyak nulis kalau nggak bisa banyak baca Pak. Jadi buat Bapak mungkin ya ini ya mungkin normatif ya, tapi ya baca sebanyak mungkin riset-riset yang udah ada di penelitian kita, baca paper-paper kunci yang mungkin dipublish di jurnal bagus ya, dan kelemahan-kelemahannya, membaca discussionnya, kemudian apa, cari research gap-nya ya. Jadi ya dalam cari research gap ya tadi ya, mencari kelemahan-kelemahan dari studi terdahulu, kemudian mencari yang manfaat penelitiannya paling relevan gitu. Mungkin itu jadi research umbrella-nya ya dari si riset-riset yang sudah ada gitu ya, dicari kelemahannya, dikuliti metodenya apa yang kurang, terus kemudian dengan data yang akan kita punya atau dengan availability of our data, apa yang bisa kita isi dari gap tersebut gitu. Dan Baik. kemudian Ya. ya Ya. kalau dulu mungkin mereka hanya satu ya di obat statin, saya perluas jadi obat kardiovaskular. Jadi itu yang membedakannya. Jadi saya membuat seri obat gitu. Jadi bukan obat kardiovaskular, tapi bukan hanya statin, tapi yang lainnya. Jadi saya extend lah gitu ya. Itu. Terima kasih. Baik, Mbak Widya. Kemudian ada pertanyaan juga ini dari Mas Hamim terkait hasil penelitian yang tidak sesuai hipotesis dan kita sudah melakukan beberapa uji coba secara benar, tapi hasilnya tetap begitu. Nah, apakah baiknya tetap dipublikasikan walaupun keluarannya tidak berimpact tinggi atau kita simpan sendiri saja? Nah, ini bagaimana nih menurut Mbak Widya? Iya betul, bagus pahamin bahwa hasil yang negatif itu kan tetap memberi added value ya, tetap ngasih data kan, sehingga nanti peneliti lainnya jangan pakai metode ini karena hasilnya gagal. Jadi ya tetap perlu di-publish sih, cuman boleh dibicarakan sama supervisor gitu ya. Ya itu sih, itu just my two cents gitu, karena ya dengan kita ngasih hasil yang negatif, ya akan menjadi pembelajaran bagi researcher lain gitu. Tapi boleh misalnya kan itu in general, tapi mungkin kalau spesifiknya bisa ditanya supervisor apakah uh, apa bisa dipublikasikan atau tidak. Tapi itu hanya pendapat saya sih. Yang nggak apa-apa banget gitu kalau negatif. Saya juga beberapa hasil saya juga apa tidak signifikan di beberapa outcome-nya gitu ya. Tapi ya kata supervisor saya ya nggak apa-apa, berarti memang hasilnya demikian dan mungkin harus diverifikasi di oleh penelitian selanjutnya di setting yang lain atau dengan metode yang lain gitu ya, karena ini bisa mengisi berarti ada methodological gap kalau metodenya berbeda atau ada empirical gap yang berarti ada contradictory findings. Kalau kata si A negatif, kalau kata B positif, berarti kan harus diverifikasi lebih lanjut untuk disebut kontradiktif.
atau ya disebut kontradiktori. Itu mangga tapi boleh dibicarakan dengan supervisornya dulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih banget untuk materinya juga. Kita lanjut dulu ya ke pembicara kedua ya. Terima kasih atas waktunya. Saya panggil dulu Mbak Kartini. Monggo Mbak Kartini. Halo Mbak Revi dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari UK. Ya, Sebentar ya. Ini oke. langsung ya? Langsung aja Mbak. Ya. Oke, saya share screen dulu ya. Ya. Oh, oh. Suami istri motoran dari Indonesia keliling dunia. Trip kali ini kami akan melewati 6 negara, dimulai dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja. Oke, Pulau kelihatan ya. selanjutnya memasuki 3 untuk keluar ke depan. Ya, jadi saya sih nggak banyak slide-nya, paling cuma buat apa sharing aja. Bagaimana sih PhD Family Balance? Kebetulan memang mungkin Mbak Revi dan teman-teman dari PJ IPS ya, Peer Group for Indonesian PhD Students, milih saya karena saya keluarga besar nih kayaknya. Saya anak empat, lahir, yang satu lahir pada saat saya S2. Jadi saya berangkat S2 ke Belanda dengan satu anak, kemudian 1 bulan setelah saya sampai di Belanda, saya surprise sekali karena sebetulnya dulu ekspektasinya malah kalau bisa hamil sebelum berangkat gitu kan. Kayak udah beres urusan pregnancy childbirth-nya, baru lanjut S2. Ternyata enggak gitu. Ternyata yang kita rencanakan malah kita belum dapat anak kedua pada saat sampai di Belanda, lanjut studi S2 malah hamil. Kemudian saya lahir itu adalah saat deadline untuk submission tesis. Jadi karena kan di Belanda itu studi S2 hanya setahun ya, mungkin sama kayak di UK. Jadi langsung bareng kuliah, langsung langsung bikin tesis. At the end of the year itu submit tesisnya. Nah itulah due date saya lahiran. Kemudian setelah saya lahir, wisuda ya, setelah saya lahir itu wisuda, mungkin anaknya belum sampai sebulan, baru semingguan lah ya, baru semingguan, wisuda. Kemudian setelah kira-kira 2 bulan, anaknya 2 bulan pulang. Jadi kayak bener-bener saya di Belanda tuh anak cuma hamil lahir pulang gitu. Nah, kemudian S3 sampai di sini mungkin 2-3 bulan juga saya hamil, makanya orang tua saya heran, kenapa kamu setiap lanjut sekolah kok hamil? Jadi saya pas S3 di UK juga hamil di tahun pertama melahirkan. Nah, ini apa ya? Mungkin kalau sekarang saya bisa bercerita dengan lebih rileks, lebih lebih lapang dada gitu ya. Kalau dulu pada saat saya baru tahu hamil, baru tahu melahirkan itu tuh mungkin bayangannya seperti kalau saya tanya ChatGPT, gimana sih bayangannya PhD student yang punya anak 4 gitu. Terus dia kasih gambar ini, mungkin anaknya lebih dari 4 karena digambarkan ada beberapa aktivitas ya, saya harus ngurusin urusan anak, ngurusin kerjaan, terus juga persiapan conference paper dan seterusnya. Rumah saya seperti inilah, nggak pernah rapi. Makanya saya bilang kalau ada teman mau datang, please bilang dulu, jangan tiba-tiba datang. Takutnya nanti bingung duduk di mana gitu, semuanya mainan apa berantakan. Karena benar-benar nggak pernah rapi. Ya bersih sewajarnya lah, yang penting kita bisa hidup sehat gitu ya. Karena saya juga ya ini yang saya mau bagi ke teman-teman, mungkin kalau ada yang berkeluarga atau berencana sambil berkeluarga sambil studi, realistik sih. Jadi kayak
Dulu mungkin atau kalau saya bertamu ke rumah orang terus kayak, "Aduh rumahnya rapi banget," gitu. Saya kan pengen dong ya rumah saya rapi, teratur, bersih, estetik gitu kan. Tapi ya saya realistis bahwa saya bisa sebenarnya rumah itu rapi. Cuma paling cuma 5 menit atau saat semua anak di luar sekolah atau lagi apa. Nanti kalau anaknya sampai ya masa saya mau marah-marahin anaknya terus gitu supaya rumah saya terlihat rapi kan juga emang itu bagian dari apa ya ya bagian dari proses kehidupan mereka gitu. Terus juga anak itu berisik apalagi anak saya 4 dengan usia yang beda-beda, ada yang masih toddler 2 tahun, ada yang 4 tahun setengah, kemudian 8 tahun, 11 tahun udah mulai pra remaja, ntar yang ada nyanyi-nyanyi, nari-nari, ada yang gaya-gaya pencak silat, udah ada yang semacam tajidor, udah sirkus segala macam gitu. Tapi kan nggak bisa juga ya kalau saya bilang, aduh diem dong, saya mau fokus nih, saya mau bikin PR gitu. Sampai pernah sih, saya beberapa kali itu ya, ketika misalnya saya butuh fokus, saya akhirnya kerjanya nggak di rumah gitu. Mereka misalnya lagi half term atau lagi break, uh, term break gitu, break holiday, apa term holiday, saya ke perpustakaan. Dan itu misalnya dari pagi sampai sore. Atau ketika misalnya mereka pulang sekolah, saya keluar, ada anak saya yang tanya, kenapa sih kalau kita pulang terus Umi pergi gitu, emang terganggu ya dengan sebenarnya sih mau mengangguk gitu bahwa iya emang itu fakta, tapi kan nggak tega juga bilang iya saya mau fokus gitu ya, saya cuma bilang ya saya butuh suasana yang berbeda yang kebetulan ini saya harus fokus jadi nggak bisa kalau di rumah gitu. Jadi kalau reflection saya itu realistik, terus kemudian uh, take time, take your time maksudnya. Jadi kayak kadang kita juga apalagi di sosial media ya, misalnya lihat pencapaian orang-orang, terus kemudian wah di-share nih Instagram, apalagi LinkedIn tuh, LinkedIn udah lebih bikin saya yang insecure, uh, publish di mana, terus kemudian eh, presentasi di mana, diundang segala macam. Mungkin seperti Mbak Widya bilang tadi, bahwa kita tuh kan bikin penelitian ya, dan semuanya tuh sangat worth to be published kan gitu. Cuma ya mungkin setiap orang punya pace yang berbeda, bahwa ada yang duluan, ada yang ya kemudian gitu. Jadi saya juga dulu awal-awal kayak apalagi saya itu hamil dan melahirkannya di tahun pertama kan, sementara tahun pertama itu bener-bener baru idealistis banget ya, akhirnya kita baru datang, wah punya impian nih mau apa mau apa mau apa gitu kan. Sementara saya kayak, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu gitu. Jadi kayak dulu sempet, aduh saya merasa kok terkekang, karena kan misalnya kayak karena hamil saya nggak bisa keluar negeri, bahkan misalnya untuk ke Indonesia juga itu harus apalagi ya itu kan long haul gitu, jadi harus benar-benar pikir-pikir, akhirnya banyak hal-hal yang ya nggak saya ambil gitu. Terus akhirnya saya berpikir, aduh saya tuh kok tertutup gitu kesempatan-kesempatan. Ini gara-gara saya hamil nih, ini gara-gara saya punya bayi nih gitu kan. Nyalah-nyalahin keadaan, nyalah-nyalahin diri sendiri. Tapi ternyata eh ya jalan hidup tuh unik gitu. Jadi nggak semua yang kita mau saat itu harus kita dapat saat itu. Itu kan kayak kalau saya lihat anak saya ya itu pelajaran hidup yang benar-benar basic gitu. Anak kadang kan nggak ngerti maunya sekarang juga nih makan permen padahal udah malam udah gosok gigi. Padahal sebenarnya permennya tetap ada dan itu bisa besok gitu. Jadi kayak di tahun pertama supervisor saya nawarin untuk jadi volunteer di simposium di Cambridge. Itu kan ya wah seneng nih gitu, baru tahun pertama supervisornya udah nawarin untuk di simposium yang reputable gitu kan. Tapi kemudian karena hamil akhirnya kan enggak melahirkan gitu. Terus ternyata di tahun ketiga malah saya bisa presentasi di simposium yang supervisor saya itu nawarin untuk jadi saya volunteer. Jadi kayak kalau saya kilas balik, ya sebenarnya saya nggak kehilangan banyak kesempatan sih. Mungkin lebih pada kesempatan itu hadir di lain waktu aja gitu. Terus kayak
ada beberapa hal juga, misalnya mau jadi teaching assistant gitu kan. Oh, terus sekali lagi nih gara-gara punya anak bayi kan masih menyusui, nggak mungkin dan seterusnya. Ya tapi pada akhirnya kalau misalnya teman-teman saya jadi teaching assistant mulai dari tahun pertama, saya di tahun ketiga, tapi menurut saya ya itu nggak terlalu terlambat. Kemudian malah saya juga bisa tetap ngajar di kampus lain kayak gitu. Jadi akhirnya just take your time gitu. Kemudian small steps. Refleksi saya, karena saya punya anak banyak, itu terus juga ya alhamdulillah sih suami sangat support ya. Bahkan suami saya itu dalam urusan mencari pekerjaan itu adalah mencari pekerjaan yang tidak mengganggu pekerjaan utamanya untuk ngurus anak gitu. Antar jemput sekolah itu udah urusan suami. Bahkan kayak guru di sekolah juga bilang ke saya kalau misalnya parents meeting kan saya datang terus, oh saya nggak pernah ketemu ya kalau antar jemput gitu ya, karena emang selalu bapaknya, karena kan eh, apa ya, ya itu adalah cara supaya saya bisa juga ngejar untuk melakukan penelitian saya juga gitu. Small steps-nya ini kadang kan ada deadline-deadline ya. Kalau misalnya dulu saya deadlineer banget gitu. Jadi kalau mau deadline-nya baru dikerjain. Nah, kemudian ini nggak bisa untuk situasi saya yang dengan anak punya bayi, ada toddler, terus ada yang pra remaja juga gitu. Karena nggak keduga aja ntar tiba-tiba misalnya yang pra remaja itu punya PR apa, dia harus didampingin, nggak terduga juga nanti yang bayi itu tiba-tiba demam, rewel, nggak mau digendong sama bapaknya. Pokoknya ada hal-hal yang tidak bisa diduga, padahal sebelumnya semua baik-baik saja gitu. Tapi tiba-tiba pas mau ngerjain, udah deadline-nya mepet, ada aja yang kejadian. Jadi makanya saya take small steps. Jadi walaupun deadline-nya masih tahun depan misal gitu ya. Kadang kan tuh kalau untuk conference, kadang untuk apa submit paper atau bahkan misalnya annual review gitu kan ya. Itu kan misalnya untuk annual review nih masih tahun depan. Saya udah mulai cicil lah. Misalnya kayak saya breakdown, oh, ini ada berapa bulan, 10 bulan misalnya saya kerjakan, terus dalam 1 bulan ini saya harus beresin apa, dalam goal bulanan itu nanti saya breakdown mingguannya apa yang saya dapat. Nah, seminggu itu ya itulah fleksibel bahwa sehari saya bisa ngerjain sampai mana, kemudian sehari sampai mana, saya juga nggak rigid karena ya nggak bisa rigid juga gitu karena kan apa ya, misalnya saya mau rigid nih, oh dalam sehari saya ngerjain eh, beberapa literatur, misalnya review berapa, baca berapa artikel, ya tapi kan saya harus bagi waktu juga, harus masak, harus nanti kalau misalnya ada telepon zipi lah, ntar ada urusan apa segala macam gitu. Jadi untuk yang harian itu saya sangat fleksibel, tapi untuk yang long plan itu saya agak lebih detail. Nah, kemudian ini juga mungkin refleksi dari saya, mungkin karena saya sering banget dapat banyak pertanyaan yang serupa. Itu bisa ya kayak gitu. Anaknya 4, terus nggak ada yang bantu kan, maksudnya kayak di Indonesia kita masih ada asisten rumah tangga misalnya kan di rumah, terus kayak kalau mau kalaupun kemana-mana mau keluar kota ya ada orang tua, keluarga, atau yang bisa dititipin gitu kan anak. Kalau di sini kayak pernah saya conference karena nggak ada temen yang bisa dititipin, kebetulan pada kerja atau misalnya ada ke kampus gitu ya, benar-benar nggak ada yang bisa dititipin. Akhirnya anak saya yang nursery itu nggak sekolah. Jadi saya ajak, terus yang bayi juga emang nggak bisa dititip ya, jadi diajak. Jadi bapaknya suami saya itu nunggu di kamar gitu. Untungnya sih waktu itu conference karena saya invited speaker dapat fasilitas kamar. Jadi nunggu di kamar. Jadi saya conference terus anaknya nunggu bapak sama bapaknya. Nah, kalau yang gede kan udah sekolah full day ya. Jadi masih agak lebih leluasa. Jadi saya nggak sampai selesai acaranya juga saya pulang supaya bisa jemput anak yang di sekolah. Nah, mungkin ribet banget gitu bayangannya. Alhamdulillahnya sih, ternyata semua itu bisa dijalani. Saya juga masih, ya memang ya, semua nggak indah, semua nggak
sempurna namanya hidup, kadang kita juga ada ngerasa pusingnya, senewennya, itu banyak lah ngerasa apa macam-macam lah. Cuma overall saya bisa bilang bahwa ya itu semua bisa dijalani gitu. Dan kalau saya pikir-pikir, ini yang juga masih saya belajar untuk meyakini bahwa ya bersandar pada Tuhan gitu. Bahwa kalau dari kemampuan saya mungkin itu nggak logis gitu loh, nggak logis kayak misalnya ternyata setelah saya melahirkan itu saya malah publish paper di Elsevier kayak gitu, terus malah saya bisa conference yang tadi meskipun anak saya masih breastfeeding, masih baru 3 bulan, ternyata masih bisa dibawa dan itu difasilitasi kamarnya sama panitia. Supervisor saya support sekali gitu, jadi kayak dia paham banget saya punya anak banyak dan kecil-kecil, jadi fleksibel banget mau ketemunya kapan, apa segala macam, jadi nggak demanding. Cuma jadinya kadang-kadang ini juga jadi agak loose ya, mungkin seperti yang tadi Mbak Widya bilang. Jadi independensi yang diberikan kepada saya tuh besar banget. Jadi kalau sayanya nggak ngapa-ngapain ya benar-benar nggak ada progresnya, karena supervisornya juga ya istilahnya ya terserah gitu, kamu atur sendiri aja waktunya gitu. Jadi semuanya bersandar pada Tuhan, pada Allah. Karena banyak situasi-situasi yang kalau misalnya dipikir-pikir sesuatu yang sulit gitu, sulit seperti di lubang jarum, gimana ini solusinya gitu. Ya tapi ternyata ada aja gitu jalannya. Bahkan saya juga masih bisa ngajar, saya masih bisa ya setidaknya di lingkungan Coventry, atau kalau misalnya ada di London saya masih bisa ikut kegiatan-kegiatan gitu. Dulu juga Mbak Fitri, Mbak Revi ya, kita masih ngurusin pemilu. Karena ya itu ya surprise aja gitu. Saya di awal kan daftar jadi panitia pemilu, loh tiba-tiba hamil. Nah, tiba-tiba pas pemilu punya bayi gitu. Kadang-kadang juga ya gitu. Gimana ya kok bisa? Tapi ada aja eh, apa ya, seperti dimampukan gitu, seperti dimampukan bahwa ya kita pada akhirnya bisa menjalani. Alhamdulillah sih. Nah, eh, pernah burn out nggak gitu? Burn out, nah ini sih jadinya akhirnya saya selalu berusaha untuk jangan sampai burn out gitu, jangan sampai burn out. Karena sebelum burn out kan sudah ada nih tanda-tandanya, wah udah senewan, udah pengennya marah-marah terus gitu, udah lebih mencekam dari PMS ya kalau perempuan. Nah itu kayak kita main layangan mungkin ya, jadi kayak wah jangan ditarik terus ada di ulurnya. Kadang-kadang kayak jalan-jalan dulu, kadang-kadang ya udahlah nggak usah terlalu fokus ngerjain apa namanya riset dulu, ya udah tinggalin dulu. Kadang-kadang ya saya apa ya masak-masak yang buat ini aja lah, santai-santai gitu, nggak usah terlalu kayak memikirkan semuanya harus segera tuntas. Kadang ini juga sih mindsetnya kan harus segera nih, harus segera beres, harus segera, padahal kayak itulah yang bikin hampir burn outnya tuh gitu, harus segera diselesaikan, padahal ya sebenarnya bisa dulu ditunda, bisa dulu tarik nafas gitu, nanti dilanjut lagi. Nah, kemudian proaktif. Proaktif itu dulu saya sungkan ya, minta tolong tuh sungkan gitu. Tapi kemudian di sini dipikir-pikir kalau kita nggak minta tolong ya gimana lagi caranya gitu. Ya minta tolong kepada orang-orang terdekat, suami, ya, teman-teman, rekan-rekan, tetangga gitu. Jadi dan orang-orang tuh tulus sih untuk membantu gitu. Jadi memang di kitanya untuk sungkan meminta ditolong, tapi ternyata orang yang nolong itu kalau emang benar-benar bisa nolong ya emang ditolong gitu dan tulus membantu gitu. Jangan, jadi nggak usah khawatir. Dulu kan saya sungkan aja ya kalau misalnya aduh anak minta tolong nih sama temen yang satu sekolah, minta tolong dijemputin terus dibawa ke rumahnya, kan nggak enak ya rasanya, kayak aduh sungkan gitu. Tapi lama-lama ya gimana kalau benar-benar dipaksa harus belum selesai misalnya urusan dari kampus terus buru-buru jemput, itu kayak riwah gitu. Akhirnya lama-lama juga berpikir ya toh kita semua dalam posisi yang sama-sama susah gitu, jadi ya saling mengerti sih pada akhirnya. eh, dan saya juga gitu, kalau ada yang minta tolong ya saya usahakan sebisanya selagi saya bisa saya membantu.
first thing first dulu ya. Kayaknya kalau misalnya ada teman-teman nih, teman-teman internasional misalnya, terutama juga teman-teman Indonesia gitu, kumpul-kumpul gitu kan ya. Wah, FOMO kalau saya nggak ikut gitu. Wah, terus kayak apa makan bareng di mana gitu. Kayaknya, aduh rasanya kok kayak apa sih pengen join aja gitu kan. Tapi dipikir-pikir akhirnya ya saya harus bisa memprioritaskan waktu saya gitu loh. Jadi bahwa saya tuh emang banyak yang diurus, so many things on my plate gitu. Jadi kayak uh, sebenarnya kalau saya nggak kumpul-kumpul, saya bisa ngerjain tesis saya misalnya, atau saya bisa nyiapin bahan saya ngajar, atau saya bisa ngurusin anak dan seterusnya. Tapi saya juga menyisipkan waktu ya untuk me time lah paling nggak. Kalau misalnya kayak nggak semua harus diutamakan, difokuskan untuk riset keluarga. Tapi kalau emang saya lagi butuh untuk bersosialisasi, ya saya juga ada menyelipkan waktu untuk sosialisasi kayak gitu. Jadi intinya kita tahu aja sih porsi-porsinya, first thing first. Nggak kayak dulu, dulu saya masih FOMO, pokoknya ikut gitu. Jadi akhirnya banyak buang waktu. Win-win. Ya ini kadang tuh banyak dilema sebenarnya ya kalau yang saya hadapi. Seakan-akan ini tuh semua dibentur-benturkan gitu. Ngurusin anak dulu apa ngurusin tesis dulu gitu. Misalnya anaknya lagi sakit terus tesisnya ada deadline. Tapi ternyata ya tadi sekali lagi kalau kita bersandar pada Tuhan ya, bersandar pada Allah, kita tuh bisa akhirnya menemukan win-win solution. Jadi ya tesisnya tetap, deadline-nya tetap, misalnya anaknya juga keurusan gitu. Atau kita cari apa ya, karena kan nggak semua itu urgent tapi important kayak gitu. Itu kan basic yang juga kita pahami ya, apa mana yang urgent itu mungkin yang kita dahulukan, karena ada yang important tapi nggak urgent kayak gitu kan. Ya itu sekali lagi yang kita yang tahu pertimbangkan, karena mungkin di saat-saat tertentu ya mengurus anak itu yang lebih urgent ketimbang misalnya kita menyelesaikan deadline misalnya, atau kadang ya deadline-nya itu yang lebih urgent, anaknya ya minta tolong dibantu untuk diurus sama suami dulu misalnya kayak gitu. Jadi itu sekali lagi situasional, dan ya kita berusaha untuk win-win sih, karena kalau semuanya apa ya kayak kacamata kuda gitu, maunya itu ya susah juga sih, semua harus fleksibel. Gitu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mau dengar eh, sharing-sharing dari Bapak, Ibu, Mas semuanya. Makasih banget Mbak Kartini untuk sharingnya. Ini seru ya, dengan jumlah keluarga yang rame ya, diboyong semua lagi ke UK ya. Seru banget ini ceritanya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing juga boleh ya. Silahkan. Boleh langsung kalau ada yang mau langsung atau via chat juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Kak, mau izin bertanya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Kartini. Terima kasih atas sharingnya. Nama saya Intan, saya dari Jerman. Saya sebenarnya salah satu murid Kakak dulu pas belajar di Salemba, Iya nih, IELTS. istrinya Mas Angga ya. Betul, Salam ya. betul banget. Alhamdulillah kami udah bisa berangkat ke sini dan bareng anak-anak juga 4 dan 1 tahun. Tadi cerita kakak pokoknya relate banget kayaknya ke kehidupan sekarang gitu ya. Dan tadi yang kakak tekenin terkait tentang harus banget bersandar pada Allah, itu kayak bener-bener jadi modal banget ya kayak. Cuman kadang naik turun gitu, maksudnya gimana ya kak, emosional kita kan pasti, apalagi perempuan ya, mudah banget naik turun. Itu satu hal, gimana ngejaga memang supaya ritme psikologis kita itu selalu stabil, meskipun nggak selalu idealis. Kita tahu teorinya harus selalu ya bersandar pada Allah, tawakal, tapi kita realitanya kayak ada momen dimana kita ya lagi capek gitu ya, jadi kayak gampang banget sensitif, emosional dan sebagainya. Itu satu. Terus yang kedua, satu hal yang saya rasa dengan adanya anak, tapi di satu sisi saya senangnya jadinya lebih teratur gitu ya kak. Jadi kayak
ya fokus dengan riset itu ketika di kantor ya di kampus, di rumah itu bener-bener kayak laptop nggak pernah dibuka gitu kecuali kalau emang situasi yang mendesak. Nah, gimana cara kakak ngejaga konsentrasi ketika di kantor atau di kampus ketika riset itu gitu? Eh, Terus juga apa namanya? Kadang ada momen ketika mungkin kalau kita lagi capek jadinya kan emosionalnya lebih cepat down ya. Kayak misalnya saya minggu lalu, enggak minggu lalu, bulan lalu tuh kayak sempat jemput anak tuh telat. Terus sempat kayak bukan dimarahin, kayak ditegur lah gitu ya oleh daycare. Nah, kadang kita ngerasa kayak gampang sensitif dengan hal seperti itu. Nah, gimana biar kita tuh cepat recovery gitu loh, nggak kayak merasa bersalah, merasa kayak aku nggak bisa, aku begini. Itu gimana menurut kakak? Sebelumnya makasih banget dan sehat-sehat juga untuk Kak Kartini dan keluarga ya. Masih Kak Intan, salam ya untuk keluarga. Senang banget bisa bertemu walaupun lewat Zoom ya. Ini pertanyaannya sulit karena pertanyaannya masih sama. Saya juga bertanya-tanya gitu. Saya juga belum dapat jawabannya. Jadi memang betul kita tahu teorinya bersandar pada Allah dan pada situasi-situasi yang tenang, yang apa ya semuanya under control ya kita bisa melakukan itu. Tapi kalau lagi wah situasinya udah banyak yang dipikirin, banyak yang harus diurusin, terus deadline-nya banyak yang mepet gitu kayak wah gimana ini gitu kan ya, panik gitu. Ya memang begitu sih. Nah, kalau saya tuh dan kadang ya entah kenapa, mungkin kalau sama suami kita nggak bisa marah-marah ya, tetap terjaga gitu nggak akan ngomong yang nadanya tinggi, nggak akan entah ya pokoknya tetap terkontrol. Tapi kalau sama anak mungkin karena kita ngelihatnya anak itu kan lebih minor ya, usianya lebih rendah, terus seakan-akan kita ngeliat dia nggak bisa apa-apa melawan kita gitu kan, kadang ada kayak power syndrome-nya gitu, kelepasan aja gitu. Padahal keselnya bukan sama anak, tapi kayak emang lagi situasinya bikin kalut gitu, kelepasan gitu. Nah, itu sih saya tuh kebetulan punya pengalaman yang akhirnya dia jadi titik balik buat saya. Saya dipanggil sama sekolah gara-gara anak saya cerita sama gurunya, dimarahin sama ibunya gitu loh. Jadi kayak mungkin ya itulah bedanya kan ya kalau sekolah di UK ya, di sama sekolah di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin gurunya akan bilang ya kamu sih salah, ibu kamu bener lah kamu marahin apa dimarahin gitu kan. Kalau di sini sih dipanggil, ditanya apa yang terjadi, seterusnya seterusnya. Dulu sih itu kebetulan saya waktu masih baru melahirkan ya, gurunya juga menganggap itu situasi yang sebenarnya normal, orang habis melahirkan tuh sensi banget dan seterusnya. Tapi satu hal yang akhirnya bikin saya jelek adalah gurunya bilang gini, hati-hati ya, ini ada hukum loh, gitu. Nanti kalau misalnya anaknya eh, merasa ini harus dilaporkan ke polisi, anaknya akhirnya diambil alih oleh apa namanya Konsil. foster Oh ya. foster parents ya. Oh, Jadi dari city council kemudian ya. dialihkan ke parent lain gitu. Itu hati-hati loh ya gitu. Apalagi kalau sampai ya, main tangan nyubit apa gitu kan. Itu saya kayak oh iya ya gitu. Karena saya sebelumnya kan suka ngomong gini ya, kayak ini tuh udah saya tuh udah terbaik gitu. Saya udah sayang lah. Pokoknya saya bilang ke anak saya tuh sayang namanya orang tua segala macam. Terus eh, bayangan saya kan kayak emang terus kan anak tuh kadang suka banding-bandingin kan sama wah kalau tante yang ini baik anaknya sama anak segala macam gitu. Terus kan kadang tuh kayak kalau kita ya udah kamu sama jadi anaknya tante itu aja gitu. Emangnya nanti tantenya akan sayang sama kamu gitu kan. Kalau di sini nggak bisa loh, karena nanti jangan-jangan si tante itu jadi foster parent-nya kan, karena kayak kita tuh nggak 100% eh apa ya, kayak orang menguasai anak gitu. Anak itu memang dalam pengasuhan kita, tapi ya hati-hati kalau nanti kita dianggap tidak mampu mengasuh anak, nanti anaknya dianggap apa diambil gitu. Itu sebenarnya sih cuma kayak gurunya cuma ini aja ya, karena gurunya juga lebih banyak sebenarnya, oh kalau saya butuh support apa, kalau anaknya juga ada yang perlu disampaikan ke anaknya juga nanti gurunya ngomong kayak gitu, sebenarnya gitu. Cuma satu hal gitu bahwa, oh ya
yang membuat saya sadar ternyata sistem di negara maju terhadap anak tuh perlindungan anak tuh luar biasa. Sehingga dari situlah saya mulai hati-hati. Anak saya juga ternyata, oh dia merasa nyaman sekali, merasa aman sekali dengan sekolahnya, sampai dia ngadu-ngadu gitu apa yang dilakukan orang tuanya ke sekolah, ke guru gitu kan. Sehingga saya juga harus hati-hati kan kalau saya nanti melakukan sesuatu yang menurut anak saya itu nggak nyaman, dia ngaduin ke sekolah, nanti sekolahnya terlalu serius gitu kan. Nah dari situ, jadi saya mulai hati-hati ngomong ke anak, terus nggak main tangan apa nyubit apa mukul-mukul gitu karena hati-hatilah dari situ jadi saya jadi belajar gitu dari anak saya. Nah kalau saya lagi benar-benar riwahnya ya udah saya menarik diri dulu biarlah suami saya mengatasi gitu kan mungkin situasi emosinya beda kan jadi saya udahlah saya masuk kamar dulu apa saya minum apa saya dengerin musik pokoknya sampai saya tenang dulu atau kadang saya mandi gitu kan kalau dalam Islam kan wudhu ya sini showering gitu wudhu pokoknya intinya saya menarik diri dari situasi yang kayaknya kalau saya tetap di situ saya akan emosional jadi mendingan saya nanti dulu deh gitu kalau udah tenang baru ngobrol sama anak gitu kan karena jangan sampai salah ngomong terus apalagi nanti anaknya ngerasa wah nih orang tuanya gimana diaduin lagi sama gue. Iya. Oke. Mbak Kartini ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Endah nih. Mau share katanya. Boleh share kah dalam sehari itu berapa jam yang dipakai untuk mengerjakan penelitian? Berapa jam tidur? Berapa jam untuk keluarga? Saya sebagai ibu anak 3, salah satunya bayi 1 tahun, masih bingung mau alokasi waktu. Soalnya malam kalau jam anak tidur masih menyusui, saya ikut tidur. Terus siang juga ke distrak segala macam. Jadinya agak bingung. Tuh dari Mbak Endah. Iya, bener banget. Susah juga sih ya dibilang berapa jam, berapa jam. Pokoknya saya ngerasa dalam sehari ya situasional aja kalau bisa produktif adalah yang dikerjakan gitu. Tapi kadang kan kayak udah capek ya menyusui, apalagi pengalaman saya ya yang namanya menyusui itu melelahkan sekali karena kita nggak akan bisa tidur pules gitu selama malam. Pasti ada aja kan kebangunnya nyusuin apa nanti ngempok-ngempok anak gitu kan. Pasti ada aja walaupun nyusuin sambil tidur tuh nggak pules gitu. Tapi nanti kalau udah disapi kayaknya rasanya tuh merdeka banget tuh kalau anak udah disapi. Setidaknya anak udah bisa tidur sendiri, kita tidur juga udah mau begadang, mau bangun juga enak gitu. Tapi kalau anak masih nyusu, kita bangun begadang kan anaknya begadang juga bangun. Jadi akhirnya ya nggak kerja juga. Udah nih anaknya tidur, kita bangun mau begadang karena dia ngerasa mungkin kayak apa ya masih melekat gitu kan. Terus dia bangun, terus kita tidurin lagi dan itu nggak enak banget. Kita berusaha untuk tidak tidur saat nidurin anak karena nidurin anak tuh anaknya sambil tidur juga. Iya. Karena kan rasanya tuh relax gitu ya, pengennya tidur juga gitu. Nah, akhirnya gimana caranya adalah ada sih saat-saat tertentu yang misalnya dia lagi tidur siang itu efektif tuh karena siang itu kan anak tidur kita seger gitu ya namanya siang. Terus saya akan yang tadi first thing first saya akan memilih misalnya apa saya beres-beres dapur, apa saya ngerjain tesis. Jadi itu kadang-kadang kayak gitu sih. Jadi karena kalau misalnya kita udah ya nanti beres-beres rumah, ngelipetin pakaian apa, kita udah capek, udah ke distrak, akhirnya tenaganya udah habis. Juga apa ya, kadang juga ngerjain penelitian itu kan juga ini ya, nulis tuh nggak bisa langsung kayak kita langsung nulis kan. Ada ada kayak nunggu di sel panas dulu kan jadi kayak nyalain komputer tuh sambil mikir cari ide cari gagasan dan itu juga proses gitu nggak bisa kayak kita misalnya masak nyalain